Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Ya, pemirsa, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Kepala BKPM Rosan Ruslani menyebutkan bahwa komitmen Apple untuk berinvestasi di tanah air akan terwujud pada tahun 2026 dengan komitmen sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat atau 15 triliun rupiah. Ya, meski demikian Rosan menyebutkan pihaknya akan mendorong Apple untuk mempercepat realisasi investasi pada tahun depan atau 2025, di mana saat ini komunikasi terus dilakukan pemerintah dengan pihak Apple. Rosan menyebutkan salah satu hal yang menjadi komitmen Apple bakal memproduksi komponen-komponen untuk produknya, salah satunya adalah iPhone 16 yang melibatkan ratusan vendor. Bentuknya sebetulnya lebih pada insentif ya untuk hilirisasi ini yang diberikan oleh Bank Himbara, sebenarnya lebih kepada ke situ arahnya. Jadi dari segi misalnya bunganya lebih rendah, karena kan hilirisasi ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah, tapi ke situ arahnya. Kemudian kalau yang mengenai IKN ini terus berjalan, kita pun terus dalam bertemu kita dengan potensial investor, kita ingin sampaikan potensi untuk berinvestasi di IKN. Dan baik dalam segi industri bersih, kemudian dalam industri infrastrukturnya maupun alat penunjangnya, kita ketahui bersama sudah ada investasi yang masuk di segi di mall, di perhotelan, di kulineri, di restoran dari luar negeri, dan juga ada investasi dalam bentuk solar panel, dalam bentuk industri hijau juga sudah masuk dari Singapura, termasuk juga dari pendidikan, dari Australia juga sudah groundbreaking, dan rencananya juga dari kesehatan malah sudah selesai. Itu memang dari masyarakat negeri, tapi dari luar negeri juga sudah ada minat yang sangat tinggi yang sedang kita terus lanjutkan pembicaraannya. Jadi minatnya itu tetap ada dan berkembang. Apalagi kami meyakini dengan beberapa kebijakan dari segi investasi akan terus mendorong investasi terutama di IKN. Terima kasih. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, memaksimalkan peluang investasi Apple ke Indonesia, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Selius. Halo, Mas Nailul, apa kabar? Halo, Mas Frans, alhamdulillah kabar saya baik. Baik, salam sehat juga. Terima kasih atas waktu yang disempatkan dan sudah bergabung juga melalui Zoom ini ada Mas Tesar Sandika Pura, Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community. Halo, Mas Tesar, apa kabar? Sore dan siang malam. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Nih, menarik kalau kita cermati dengan informasi yang tadi sudah disampaikan begitu ya, perusahaan teknologi raksasa begitu ya, khususnya di sektor komunikasi, Apple ini juga masih tarik ulur untuk berinvestasi di Indonesia. Nah, Mas Nailul mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu lah bagaimana Anda memandang begitu, seperti apa sih iklim investasi di Indonesia saat ini khususnya bagi investasi asing nih atau PMA? Ya. Jadi seperti ini, Mas Pras, kalau kita lihat sebenarnya khusus untuk kasusnya Apple ya, bahwa kenapa sih Apple ini lebih memilih Vietnam dibandingkan dengan Indonesia dalam hal manufaktur gitu kan. Kita ketahui bahwa Apple sebelum kemarin berkomitmen untuk berinvestasi sebesar 1 miliar US dollar, itu Apple hanya membangun Apple Academy dan sebagainya. Tapi di Vietnam mereka membangun manufaktur yang jumlahnya berkali-kali lipat dibandingkan dengan investasi di Indonesia. Nah, kenapa? Karena kalau kita lihat sebenarnya Vietnam ini sudah bisa mensuplai 70% dari komponen dari satu produk Apple. Nah, ada sekitar 280 sampai 320 komponen dalam satu produk Apple. Indonesia itu hanya bisa mensuplai 2 atau 4 sampai 4 komponen saja. Tapi Vietnam udah 70%. Dan ketika Apple berinvestasi di Cina pun mereka melihat bahwa ya Cina mempunyai industri dalam negerinya yang bisa menopang tadi produk Apple yang dia tidak perlu mengimpor bahan baku dan sebagainya.
Nah, makanya ketika Apple ini dia bermigrasi dari Cina ke beberapa negara, mereka tentu memilih Vietnam karena secara industri dalam negerinya sudah sesuai gitu kan, sudah sesuai dengan yang dibutuhkan Apple. Nah, sedangkan di Indonesia itu masih sangat jauh sekali. Nah, makanya kita harap sebenarnya $1 miliar ini tidak dipandang sebagai ini masih jauh nih dibandingkan dengan Vietnam. Tapi ini juga jadi salah satu pintu masuk buat pengembangan industri dalam negeri untuk bisa mencapai lebih banyak lagi komponen-komponen yang dibutuhkan oleh satu produk Apple gitu. Jadi ini yang saya lihat harusnya dipandang seperti itu. Oh, justru menjadi pintu masuk begitu sambil kita memberikan kemudahan-kemudahan bagaimana mereka memanfaatkan pasar di Indonesia sehingga kemudian mereka ingin menambah lagi begitu nilai investasinya, Mas Nailul. Iya. Oke. Benar sekali. Ya, kalau boleh saya tambahkan, Mas Pras, ini kan kalau kita lihat kan sebenarnya Indonesia ini menjadi salah satu pangsa pasar besarnya Apple gitu kan. Di setiap meeting town hall meetingnya Apple ataupun earning call-nya Apple, itu mereka pasti menyebutkan Indonesia sebagai salah satu pasar terbesarnya. Tapi karena kasus kemarin iPhone 16 itu tidak dapat masuk ke Indonesia, itu Tim Cook sudah memulai menghilangkan nama Indonesia sebagai nama negara yang disebut di setiap pidatonya. Nah, ini artinya apa? Memang ini artinya Indonesia ini sangat penting gitu kan. Tapi satu sisi memang belum bisa mencapai standar yang ditetapkan oleh Apple untuk mensuplai manufacturing mereka. Nah, makanya ini saya sampaikan walaupun memang kita bisa untuk menarik investasi Apple, ya kita punya fakta besar, ya you harus invest yang besar juga dong, tapi kita juga harus menyiapkan industri dalam negerinya, industri manufacturingnya, industri teknologinya, termasuk penyiapan SDM dan sebagainya. Makanya ini yang saya lihat harusnya bisa seiring lah, dan bisa diimbangi juga pemerintah yang sudah berani, tapi juga harus diimbangi dengan peningkatan iklim investasi, terutama investasi teknologi di dalam negeri. Ini menarik. Nah, Mas Tessa, lantas bagaimana Anda melihat perkembangan pasar, kemudian pola penggunaan gadget ataupun telepon selular lah di Indonesia begitu hingga saat ini, sehingga akhirnya benar-benar Indonesia ini menjadi pangsa pasar yang besar bagi banyak produsen handphone luar negeri atau global begitu. Ya, baik. Kalau dari sisi pasar, Indonesia tentu punya pasar yang sangat besar ya untuk di sisi smartphone. Tapi kalau dibilang dari angka, sebenarnya Android masih merajai untuk pasar Indonesia, gitu ya. Jadi Android ini masih 88% lebih, bahwa rakyat Indonesia cenderung memang masih menggunakan tanda kutip smartphone yang dari middle to low, gitu ya. Kalau kita lihat iPhone ini sudah termasuk segmen premium, gitu ya. Dan ini kalau di angka sekitar 11%. Tapi bukan berarti angka 11% itu kecil juga, gitu ya. Karena memang segmen premium ini bisa dibilang segmen fanatik, gitu ya. Dan juga bisa dibilang kan belum ada lawannya nih Apple, gitu ya. Jadi kalau misalkan Apple tidak masuk ke Indonesia juga pasti sangat kehilangan pasar Indonesia yang cukup besar ini. Seperti itu, Mas. Ya, lantas apakah faktor penggunaan teknologi terbaru yang seperti yang biasa diusung oleh salah satunya adalah Apple dan mungkin perusahaan-perusahaan teknologi lainnya begitu. Apakah ini yang menjadi referensi utama bagi mayoritas pengguna ponsel di Indonesia begitu? Ya, kalau untuk mau Indonesia cenderung mereka mencari untuk kebutuhan kamera dan baterai yang cukup lama gitu ya, karena memang tadi Indonesia kebanyakan penggunanya middle to low gitu ya, jadi mereka melihat kekuatan kamera dan juga kekuatan baterai. Dalam hal ini memang beberapa case iPhone kan ada lebih spesifik kamera gitu ya, tapi mungkin baterainya tidak terlalu hebat seperti pesaingnya di Android. Nah, ini juga mungkin menjadi tanda kutip beberapa case iPhone tidak menjadi pilihan, tetapi bagi yang fanatik tadi memang agak berbeda hal seperti itu. Baik kita kembali lagi ke Silos. Anda melihat bagaimana Mas Nelo dengan kondisi tadi beberapa yang sudah disampaikan, medium to low itu adalah memang jenis-jenis smartphone begitu ataupun gadget yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Lantas seberapa urgensinya akhirnya bahwa perusahaan sekelas Apple ataupun perusahaan-perusahaan besar lainnya begitu harus menanamkan investasi mereka di Indonesia? Ya, kalau kita lihat memang secara pangsa pasar itu ya ada brand Android ya, itu yang memang masih
OS Android yang masih merajai sebenarnya. Oke. Tapi memang kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan untuk iPhone ya terutama ya, ini memang sudah dianggap sebagai high class device gitu kan, high class smartphone dan sebagainya. Dan kalau kita lihat pertumbuhannya cukup pesat gitu kan, terutama kalau kita lihat dan kita rasakan Mas di masyarakat ini, ketika orang itu menggunakan iPhone itu status sosial juga meningkat gitu kan. Terus kalau kita lihat sebenarnya ada sampai penyewaan iPhone gitu kan. Jadi ada sampai penyewaan iPhone, ada penipuan soal iPhone dan sebagainya. Yang ini menandakan bahwa iPhone ini permintaannya tengah meningkat gitu. Ketika permintaan turun, otomatis kan sebenarnya kan nggak ada ya untuk kasus-kasus seperti itu. Tapi kalau kita lihat kasusnya semakin banyak, artinya permintaan masyarakat akan device iPhone atau produk Apple itu semakin meningkat loh. Nah, ini yang saya sampaikan cukup penting gitu kan. Dan Tim Cook setiap tahun menyebut Indonesia sebagai salah satu pangkat pasar terbesar mereka di ASEAN gitu kan. Jadi ini menandakan bahwa Indonesia cukup penting bagi mereka. Dan bagi pemerintah sendiri sebenarnya ketika ada pelarangan dan sebagainya, dan juga ada kasus ataupun ada wacana untuk melarang semua produk produk Apple itu masuk ke Indonesia, tentu ini sebuah kerugian juga sebenarnya karena permintaan itu tinggi, yang ada adalah ada pasar gelap gitu. Nah, ketika pasar gelap seperti ini yang merugikan secara ekonomi dan merugikan secara keuangan negara. Baik, itu dia waspadi memang peredaran dari masuk yang ke pasar gelap tadi. Dan di mana Pak Roslan tadi juga sudah disampaikan di awal kan juga akan mendorong realisasi investasi Apple ini dipercepat nih dari tahun 2026 ke 2025, which is berarti kan tahun depan begitu. Ini seperti apa tanggapannya? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, Mas Nailul. Mas Andika, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan investasi perusahaan sekelas Apple di wilayah Asia itu berapa sih nilainya, dan selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan cermati. Yang pertama nampaknya Vietnam, begitu, di mana investasi Apple di sana mencapai 256 triliun rupiah. Sementara di India mencapai 23,8 triliun rupiah dan Singapura 4 triliun rupiah. Berikutnya kita lihat dari sisi tahapan investasi Apple di Indonesia. 5 November 2024, tawaran tambahan investasi sebesar 150 miliar rupiah ditolak oleh pemerintah Indonesia. Kemudian 19 November 2024, usulan investasi lanjutan sebesar 1,5 triliun rupiah juga ditolak oleh pemerintah Indonesia. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Celios, dan juga Mas Desar Sendikapura, Ketua Umum Indonesia Digital Empowering Community. Baik, nah Mas Nailul, berdasarkan data tadi yang sudah disampaikan, investasi Apple di sejumlah negara Asia, bagaimana Anda melihat? Jadi posisi Indonesia itu yang seperti apa? Ya, jadi seperti ini Pak, ini kan sangat terkait dengan SDM, dengan kesiapan SDM dan negara tersebut untuk bisa mendukung infrastruktur ataupun investasi dari Apple. Gitu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya dari Human Capital Index ya, kenapa sih India cukup rendah, tadi kan sekitar 4 triliun, berapa tadi? 20-an triliun ya. India 23, ya. Iya 23, Vietnam itu ratusan triliun ya masalahnya. Nah, kalau kita bandingkan nih, Human Capital Index di Vietnam, itu sangat tinggi sekali. Human Capital Index-nya itu bisa mencapai 0,69 poin. Nah, di India itu cuma 0,49 poin. Ya. Nah, di Indonesia nih yang memang dari sisi human capitalnya itu masih rendah dibandingkan dengan Vietnam, tapi satu sisi teknologi di Indonesia juga nggak bisa mengalahkan India. Makanya di Indonesia cukup rendah. Human Capital Index di Indonesia itu cuma 0,54 poin. Jadi masih cukup rendah dibandingkan dengan Vietnam. Maka secara logis sebenarnya ini bisa dibilang ketika Apple itu mencari tempat bernaung baru di luar Cina untuk bisa mendukung ekosistem mereka,
termasuk manufacturing ya, itu ya mereka pasti akan lebih memilih negara yang siap secara industrinya, siap secara ekonomi investasinya, siap secara sumber daya manusianya. Nah inilah yang sebenarnya dilihat oleh Apple, kenapa sih Indonesia belum dilirik terlalu tinggi gitu kan untuk bisa menanamkan investasinya secara di manufacturing di dalam negeri kita. Nah ini yang saya lihat faktor-faktor yang menyebabkan di Vietnam itu tinggi dan sebagainya, yang saya rasa dari Human Capital Index, dari ekonomi investasi maupun dari kesiapan teknologinya yang cukup pasif dibandingkan dengan Indonesia. Baik Mas Nailul. Nah Mas Tesar, Anda melihat seberapa urgent jadinya kalau kita lihat penggunaan TKDN dalam produk-produk smartphone ataupun ponsel yang dijual, diproduksi ataupun beredar di Indonesia? Iya, baik. Saya sepakat dengan Mas Huda. Jadi memang Indonesia ini kalau bisa dibilang kebijakan TKDN ini tidak diimbangi dengan tanda kutip skill up dari tanda kutip tenaga kerja kita gitu ya. Sehingga kita bisa memenuhi kepercayaan kepada investor global bahwa kalau Anda menanam prestasi di Indonesia, kita akan mensupport dari banyak sisi ya. Salah satunya adalah tenaga ahli gitu ya. Dan ini saya lihat TKDN tidak terlalu paralel dengan ini gitu ya. Harusnya dengan ketika kita mewajibkan TKDN, kita juga menaikkan sumber daya manusia kita jadi lebih baik ya. Infrastruktur teknologi juga lebih baik gitu. Dan juga tadi kebijakan-kebijakan terkait investasi harusnya agak lebih mudah gitu ya masuk, bisa nanti Amazon, bisa Google gitu ya yang bisa masuk ke Indonesia. Baik, lantas seberapa penting juga akhirnya kalau kita lihat begitu Apple memang harus mendirikan pusat produksinya di Indonesia, Mas Tesar? Kalau saya lihat sekarang Apple bisa dibilang nothing tulus gitu ya, karena memang angkanya hanya kecil gitu ya, dan juga mungkin mereka juga akan memilah-milah jika mereka juga postpone di Indonesia, apakah pendapatan mereka akan turun gitu ya. Kalau misalkan mereka merasa tidak terlalu signifikan, mungkin mereka akan tetap meng-hold ini sampai Indonesia mencari titik win-win solution bagi kita dan Apple gitu, karena di lain sisi mereka juga nggak mau ada kerugian gitu ya, investasi tapi tidak ada nilai balik yang lebih terhadap si Apple-nya tentu. Itu. Baik. Nah, Mas Nailul, lantas pemerintah begitu yang akan mempercepat realisasi investasi dari tahun 2026 ke 2025, begitu memang ini menjadi suatu hal yang harus segera dilakukan. Lebih kepada posisi yang mana? Transfer teknologinya kah? Atau bagaimana pemanfaatan terkait dengan kehadiran ya entah itu pabrik dan lain-lain begitu terhadap geliat aktivitas ekonomi Indonesia, penerimaan tenaga kerja dan lain-lain misalnya? Ya, kalau kita lihat sebenarnya dengan Apple membuat ya manufaktur di Indonesia, meskipun hanya aksesoris yang rencananya di Bandung nanti ya, itu sudah bisa menyerap tenaga kerja sebenarnya. Tapi hanya tenaga kerja aja nih yang kita harapkan bisa terserap, tapi ada transfer teknologi di situ. Nah, kita kan sudah cukup lama Mas ya, kita melihat bahwa tidak ada perusahaan teknologi yang mau masuk ke Indonesia gitu kan. Kalau kita lihat sebenarnya di Indonesia itu kan ada dulu kan ceritanya kan ada Silicon Valley kan. Tapi ya akhirnya tidak terjadi juga gitu kan. Nah kalau kita lihat di Malaysia itu sangat komplit sekali ekosistem di sana gitu kan. Di Vietnam juga sama gitu. Nah makanya ini yang kita harapkan adalah ada transfer teknologi, terus kemudian ada dorongan bagi industri dalam negeri juga bisa untuk mensuplai produk-produk Apple tersebut. Makanya ini yang kita lihat bisa mendatangkan multiplier effect yang cukup besar terhadap perekonomian, terhadap perkembangan teknologi hingga tenaga kerja gitu. Nah ini yang kita harapkan masuknya Apple ke Indonesia gitu. Nah makanya saya juga cukup heran kemarin ketika ada penolakan dari pemerintah bahwa ini terlalu kecil dan sebagainya gitu kan. Yang saya justru menanyakan adalah kenapa pemerintah itu sangat pede sekali dengan kualitas SDM yang seperti sekarang, dengan tadi investasi yang sekarang, tapi mencoba untuk menjual terlalu tinggi ke Apple. Tidak melihat secara grassroots-nya seperti apa gitu kan. Meskipun kita mempunyai pasar yang cukup bagus untuk bagi Apple dan sangat bagus ya, sangat tinggi di ASEAN. Nah, tapi kita juga harus sadar bahwa ada loh PR-PR dalam negeri yang harus kita benahi, yang harus jadi tanggung jawab pemerintah, sehingga ya tadi perusahaan teknologi besar semacam Apple bisa masuk ke Indonesia. Baik,
Tapi potensinya Anda melihat bagaimana kalau kita bicara mengenai ya beragam upaya harmonisasi regulasi, apakah memang nanti bisa seiring sejalan dengan peningkatan kualitas tadi skill dari masyarakat di Indonesia begitu, sehingga siap apabila memang nanti ada lagi mungkin perusahaan-perusahaan teknologi tinggi yang mereka menanamkan investasinya dan beroperasi di Indonesia, Mas Nailo. Ya, kalau kita lihat sebenarnya beberapa insentif itu sudah dikeluarkan ya oleh Indonesia, pemerintah khususnya itu seperti tax deduction ya, seperti tax deduction dan sebagainya, tapi juga belum dimanfaatkan. Dan juga saya rasa sebenarnya masalah SDM masalah yang krusial yang harus dititik beratkan gitu kan. Nah, ini kalau kita lihat sebenarnya ini masalah pendidikan. Kalau kita lihat di Skor PISA masalah contohnya. Sebenarnya Skor PISA ini kita masih ketinggalan. Terus kemudian masalah Innovation Index kita juga masih ketinggalan dibandingkan dengan Vietnam dan negara lainnya. Nah, inilah yang saya sebutkan tadi, masalah SDM ini yang belum terselesaikan. Kemudian regulasinya juga harus diperbaiki, terutama masalah insentif bagi perusahaan teknologi, ya perusahaan yang dia bisa mengembangkan R&D dan sebagainya. Yang ini harus didorong juga gitu kan, bahwa ada loh masalah nih di penyaluran super tax deduction yang terjadi gitu kan. Makanya ini kita dorong seiring dengan perbaikan regulasi, juga ada perbaikan dari sisi sumber daya manusianya, terutama dari sisi pendidikan dan sebagainya. Yang saya rasa itu adalah kunci untuk meningkatkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Baik, nampaknya itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit begitu ya. Dan Mas Tessa, lantas bisakah Anda melihat begitu potensi pasar di Indonesia, perilaku konsumen, smartphone, gadget dan lain-lain begitu ya, kaitannya dengan teknologi informasi ini bisa menjadi referensi perusahaan seperti Apple di Indonesia dalam pengembangan rancangan produknya, kemudian menguatkan niatnya untuk berinvestasi di Indonesia? Iya, jadi kalau di Indonesia memang tadi pasar yang cukup besar gitu ya, tapi memang kita tidak bisa pungkiri mereka masih mostly di middle to low gitu ya. Jadi mungkin kalau misalkan ini ingin menjadi pasar yang secondary market ya untuk Apple, mungkin juga bisa Apple mulai masuk ke pasar tersebut gitu ya, sehingga nanti tidak hanya kasta premium saja yang masuk ke Indonesia, mungkin juga ada kasta-kasta yang middle to low. Lalu perihal masalah TKDN tadi ini cukup menarik gitu ya, artinya memang ini tidak bisa hanya satu kebijakan saja, mungkin bukan hanya di perindustrian misalkan, juga mungkin ini lebih ke pembiji gitu ya, dalam hal ini pengembangan SDM gitu ya, sehingga ada hubungan antara tanda kutip tenaga ahli dengan industri, dan saya lihat ini juga diisi oleh dalam ini dikti mungkin pendidikan tinggi, sehingga hasil dari anak-anak yang sudah kuliah tanda kutip itu benar-benar bisa mengisi industri-industri yang high tech gitu ya, tidak hanya tanda kutip kebanyakan sekarang main di software. Saya lihat ya Indonesia cukup piawai lah di software gitu ya, tapi mungkin di hardware ini saya lihat gapnya agak tinggi gitu ya, bahkan mungkin beberapa kampus mungkin tidak ada lab untuk membuat chip misalkan seperti itu ya. Jadi ini mungkin yang perlu kita isi ya dari sisi high tech teknologi ini. Ya, berarti memang masih banyak tantangan yang harus segera diselesaikan terlebih dahulu nampaknya ya, terkait dengan kesiapan Indonesia dari sisi mungkin regulasi tadi, insentif kalau kita bicara mengenai bagaimana iklim investasi yang harus dibangun, kemudian SDM ya, kesiapan juga ada bagaimana tenaga kerja, bagaimana kemampuan mereka, skill up mereka begitu sudahkah sesuai dengan ya standar lah perusahaan-perusahaan teknologi raksasa global lainnya begitu apabila ingin berinvestasi di Indonesia. Dan semoga nanti ada titik temunya ya Mas Nailo ya, Mas Testar ya, terkait dengan investasi perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Baik, sayang sekali waktu terbatas ini Mas Nailo, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga analisis yang sudah Anda berikan. Mas Testar, terima kasih juga atas update dan data-data yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat dan sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih semua. Baik, pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.